Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihi fi awwal ash-shahri min as-sanati al-hijrati at-tamma alladhi ja'ala hadha al-yawma min a'dami al-yawmi al-rahmah. أحمده حمد الحامدين وأستعينه أنه خير المعين وأتوكل عليه أنه ثقة المتوكلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى وسيد الورى رحمة للعالمين وحجة للمجاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Shadaqallahul Azim. Para bapak dan saudaraku kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, jemaah salat Jumat Masjid Al-Badar rahimakumullah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita semua masih diberikan oleh Allah panjang umur, masih diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani, serta masih diberi kesempatan oleh Allah bisa masuk di awal tahun, yakni tahun Hijriah 1443 Hijriah, yang mana ketika pada malam tanggal 10 kita semua bersama-sama memohon kepada Allah agar kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Ada yang mati mendadak, entah itu mati karena kena COVID ataupun bukan karena COVID, dan matinya kadang bergantian, ada pula yang bersamaan dalam satu keluarga. Semua itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik perkenankan Al-Fakir menyampaikan pesan-pesan wasiat Allah khususnya bagi diri saya sendiri, yakni pesannya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi larangannya. Lebih-lebih pada saat ini di bulan Muharram awal tahun Hijriah, kita harus bisa merubah diri kita. Khairum min amsihi, harus lebih bagus daripada sebelumnya. Kita sama-sama tahu bulan Muharram dikatakan bulan Hijriah, bulan hijrah, berpindahnya
Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah memenuhi perintah Allah untuk memperjuangkan agama Islam, dan oleh Sayyidina Umar, para sahabat Nabi, diputuskan bahwa bulan hijrahnya Nabi digunakan sebagai awal tahun hijriah umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Muharram adalah musim kebaikan, momen yang baik untuk meningkatkan amal, sedekah, menyantuni anak yatim, dan menolong mereka yang membutuhkan. Muharram sebagai awal tahun baru hijriah menjadi momen yang terbaik untuk melakukan hijrah. Hijrah dari sifat tercela menuju sifat terpuji. Hijrah dari yang asalnya tidak pernah sholat sama sekali, harus berpindah, berubah, melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Yang biasanya sholatnya cukup maghrib saja, kita rubah, kita hijrah, kita lengkapi sholatnya. Minimal duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kadangkala subuhnya jarang sholat karena ketiduran. Malam hari habis main game, belean, sehingga subuhnya gak bisa bangun. Di bulan Muharram, momen yang baik ini kita rubah. Sholat subuh kita galakkan, kita laksanakan. Yang biasanya sholat di rumah, kita rubah, sholat di masjid berjamaah, agar pahalanya berlipat ganda. Memang ada anjuran agar kita beribadah di rumah, sholat di rumah, kegiatan di rumah, bahkan anak sekolah belajar pun di rumah. Sampai saat ini belum berubah. Yang direncanakan PTM awal Juli, awal tahun ajaran baru, belum terlaksana. Orang tua dan siswanya protes. Karena apa? Tidak efektif. Pulsa habis banyak, paketan juga begitu. Tidak mau ngerjakan tugas dari gurunya, alasannya paketannya habis. Mau nggak mau harus mau, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Semoga dengan hadirnya bulan Muharram ini, tahun baru Islam, penyakit COVID-19 segera berhijrah dari negeri kita tercinta Indonesia ini. Amin. Semoga dengan momen Muharram berubah situasi negeri kita. Karena apa? Dampaknya sangat besar, baik dari segi keagamaan, segi ekonomi, perdagangan, dan sebagainya, sangat menyusahkan. Dan sekarang yang mau belanja ke mall, ke pasar, harus punya sertifikat. Yang nggak punya, mulai. Mau tidak mau, harus mau divaksin. Syarat. Kalau seperti saya, wajib. Sudah 2 kali divaksin. Rencananya sampai 3 kali. Tapi alhamdulillah, Allah memberikan kesehatan. Semoga para bapak dan saudara sekalian ini, khususnya yang sudah berusia lanjut, masih diberi panjang umur oleh Allah.
masih diberikan sehat walafiat, dan semoga masih bisa mengenang, menjalani ibadah, persiapan bekal nanti jika kita mati. Wasiral muslimin rahimakumullah. Secara teologis, bulan Muharram adalah bulan mulia yang mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Secara psikologis, bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan mulia dan dilarang melakukan perbuatan-perbuatan haram dan lagi tercela. Kemudian keutamaan bulan Muharram ini bisa dijadikan sarana untuk menempa kepribadian bangsa Indonesia di tengah pandemi bencana COVID-19 ini. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan sahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail." Rawahu Muslim. Puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa Muharram, dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Yang lagi standby di rumah punya kesempatan besar untuk melakukan ibadah pada malam hari. Kemudian juga yang diberikan oleh Allah kesempatan bisa melakukan ibadah puasa sunnah, puasa Muharram, khususnya puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Lalu para bapak dan saudara sekalian, peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 Muharram, yakni pada hari Asyura, diantaranya: satu, Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam dari maksiat yang beliau lakukan. Yang kedua, Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang beriman dari banjir yang besar, banjir yang menenggelamkan seluruh yang ada di atas muka bumi, termasuk putranya yang tidak diselamatkan. Yang ketiga, Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam serta menenggelamkan Fir'aun ke Laut Merah, diikuti oleh para anak buahnya tenggelam atas perintah Allah. Kemudian yang keempat, Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan hut atau perut ikan hiu. Yang kelima, Allah menganugerahkan kekuasaan dan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang keenam, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit yang diderita selama 18 tahun lamanya. Dan masih banyak lagi peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka dari itu, sebagian ulama menyebutkan amalan di bulan Muharram atau bulan Asyura seperti melaksanakan sholat tasbih, bersedekah, mengunjungi ulama, baik guru kita maupun bukan guru kita. Seperti kemarin Haji Miftahul Akhyar kecelakaan di tol Semarang Salatiga, Jawa Tengah. Alhamdulillah, Allah selamatkan. Orangnya selamat, tapi mobilnya ringsek hancur pada bulan Muharram. Semoga beliau diberikan panjang umur oleh Allah SWT, diberikan sehat walafiat. Kemudian menjenguk orang sakit. Jika ada saudara kita, tetangga kita yang sakit, kita datangi, kita jenguk, kita doakan semoga cepat sembuh. Kita bacakan doa, Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta safi la safi illa anta sifa'an la yughadiru saqama. Kita pegang tangannya, kita
kita pegang dadanya, bacakan doa itu, semoga cepat sembuh. Kemudian mengusap kepala anak yatim. Ini kadang-kala orang-orang tua dulu begitu, ngundang anak yatim, kemudian dilus-lus kepalanya. Setelah itu diberi amplop isi uang. Jangan hanya amplopnya saja, dilus. Supaya apa? Rezeki kita menjadi barokah. Kemudian memakai celak disunnahkan. Jarang sekali laki-laki pakai celak. Lalu bersilaturahim, berkunjung ke rumah saudara, orang tua lebih-lebih. Ketika pandemi tidak bisa bersilaturahim, hari raya tidak bisa bersilaturahim, silaturahimnya lewat medsos, video call kita gunakan. Karena apa? Silaturahim bisa memperpanjang umur kita, bisa melancarkan rezeki kita. Kita lakukan. Kemudian boleh-boleh saja apa perbuatan tersebut di atas, karena sangat baik dan tidak melanggar hukum syariat. Memang secara khusus tidak ada hadis yang memerintahkan hal tersebut, tetapi bukan berarti kita meninggalkan perbuatan tersebut. Semoga di tahun ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang khusus dan khusus, semoga penyakit Covid-19 ini segera berakhir, segera minggat dari negeri kita tercinta, agar kebaikan-kebaikan di negeri ini bisa normal kembali dengan baik, dan semoga harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.